Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ahlan wa sahlan. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dapat terserap dengan baik dan juga berguna di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke videonya. Konsep dasar administrasi pendidikan. Apa sih administrasi pendidikan itu? Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata administrate, yang artinya yaitu melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan berencana dan sistematis yang melibatkan dan mengikutsertakan sumber-sumber potensi yang ada dan sesuai baik saran dan prasarana maupun manusia dalam mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan juga efisien. Dengan itu dapat kita simpulkan bahwasanya administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses aktivitas dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, dan pembiayaan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan ini ada 8 fungsi, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, 3 koordinasi, 4 komunikasi, 5 pengawasan, 6 kepegawaian, 7 penganggaran, dan 8 penilaian. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Dalam administrasi pendidikan, perencanaan adalah suatu konsep untuk mempersiapkan sistem pendidikan yang terstruktur. Hal-hal ini yang berkaitan dengan perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup 5W1H. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Ketika sebuah perencanaan telah direncanakan dengan matang, maka langkah berikutnya adalah bagaimana cara mengolahnya, sehingga diperlukan pengorganisasian yang jelas. Pengorganisasian ini dibuat dengan tujuan agar kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi dapat terwujudkan. Yang ketiga yaitu ada koordinasi. Koordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kebingungan dalam bertindak. Dalam koordinasi yang baik akan berdampak signifikan terhadap perkembangan sebuah lembaga pendidikan. 4 yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan media terpenting dalam membangun sebuah kehidupan lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu pengawasan. Hadirnya seseorang pengawas dapat memantau perkembangan dan kemajuan suatu lembaga pendidikan, dan proses pengawasan harus dilakukan dengan teliti agar tercapai tujuan pendidikan. Yang keenam yaitu ada kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar terpilihnya orang-orang yang mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang sesuai untuk menduduki jabatan tertentu. Yang ketujuh yaitu penganggaran. Penganggaran adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan administrasi pendidikan. Fungsi yang terakhir yaitu penilaian. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, itu adalah 8 fungsi administrasi pendidikan. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat-manfaat administrasi pendidikan. Ahmad Sabri dalam bukunya Administrasi Pendidikan menyebutkan manfaat administrasi pendidikan adalah 1. Dapat mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas dan kewenangan yang mesti dipikul, serta mengetahui bagaimana cara-cara melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan masing-masing.
2. Dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja atau tugas. 3. Mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapainya efektif serta secara tepat. 4. Mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga kependidikan. 5. Administrasi pendidikan dan administrasi sekolah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan ini terbagi menjadi 7 kelompok, yaitu 1. Administrasi tata laksana sekolah atau tata usaha. 2. Administrasi guru dan pegawai sekolah. 3. Administrasi murid atau siswa. 4. Administrasi supervisi atau pengawasan. 5. Administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. 6. Administrasi perencanaan dan pendirian bangunan sekolah. 7. Yaitu administrasi hubungan sekolah dan juga masyarakat. Sebelum proses belajar mengajar berlangsung, guru harus menyiapkan administrasi pendidikan terlebih dahulu, agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik dan juga efisien. Karena kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik apabila didukung dengan administrasi yang baik juga. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih peran guru dalam administrasi pendidikan. Peran guru dalam administrasi pendidikan yaitu 1. Memulai, mengarahkan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan. Artinya, guru berpartisipasi mencerminkan kegiatan pendidikan terencana dan ternilai. 2. Representasi masyarakat. Artinya, di lingkungan sekolah, guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru juga harus mencerminkan suasana dan kemauan secara sosial dengan baik. 3. Sebagai orang yang ahli dalam bidang. Guru yang bertanggung jawab atas transmisi budaya kepada generasi muda dalam bentuk pengetahuan. Nah, di sini peran guru yaitu guru harus memberikan pengetahuan yang baik kepada muridnya. 4. Yaitu sebagai penjaga disiplin. Guru harus menjaga terciptanya kedisiplinan dalam kelas. 5. Yaitu guru melakukan manajemen pendidikan. Selain menjadi guru, seorang guru bertanggung jawab atas kelancaran pengajaran dan dia juga harus melakukan kegiatan administrasi. 6. Yaitu guru sebagai pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda ada di tangan guru. Guru bertindak sebagai pemimpin mereka dalam persiapan anggota masyarakat dewasa. Yang ketujuh yaitu sebagai penafsir untuk masyarakat. Artinya, guru memiliki peran untuk menyampaikan semua perkembangan kemajuan dunia di sekitar masyarakat, terutama masalah pendidikan. Nah, itu tadi adalah materi yang dapat kita sampaikan mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.